pedagogis mengemukakan bahwa antara pendidikan dan bimbingan memang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Secara mendasar, BK merupakan salah satu bentuk pendidikan. Demikian, proses BK adalah proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan belajar dan sifat normatif. Jenis-jenis layanan BK: layanan orientasi. Itu ada layanan orientasi di sekolah, layanan orientasi di sekolah. Lalu layanan informasi merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman layanan BK. Jenis-jenis informasi pendidikan, jabatan, sosial budaya, ceramah, diskusi, karya wisata, buku paduan, dan lain-lain. Lalu layanan penempatan dan penyaluran adalah individu menentukan pilihan untuk pengembangan bakat dan minat yang lebih lanjut. Sekolah menyediakan jurusan-jurusan dan program-program khusus pendidikan dan latihan. Lalu layanan bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. 1. Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar, upaya atau pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar, lalu pemberian bantuan pengentasan masalah belajar. Layanan konseling perorangan sebagai layanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antar konselor dan klien. Layanan konseling silakan secara resmi. Layanan ini merupakan usaha yang disengaja. Tujuan layanan untuk kepentingan dalam kebahagiaan klien. Kegiatan layanan diselenggarakan dalam format yang telah ditetapkan. Metode yang telah diterapkan, metode dan teknologi dalam layanan berdasarkan teori yang telah teruji. Hasil layanan dilihat dan diberi tindak lanjut. Lalu layanan bimbingan konseling kelompok. Dalam layanan kelompok, interaksi antara individu anggota kelompok merupakan suatu yang khas, yang tidak mungkin terjadi pada konseling perorangan. Ciri-ciri kelompok: suatu kelompok terdiri dari sejumlah orang, tetapi kelompok bukan sekedar kumpulan sejumlah orang, menyangkut tujuan, keanggotaan, dan kepemimpinan, serta aturan yang diikuti. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suatu kelompok BK. Bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan vokal. Lalu layanan penguasaan konten untuk terpenuhnya tuntutan kehidupan yang terkandung dalam harkat dan martabat manusia. Lalu layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan. Lalu layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang bertikai dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Lalu kegiatan pendukung BK, aplikasi instrumental, macam-macam aplikasi instrumental untuk bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Lalu himpunan data, berbagai bentuk data tersusun rapi disebut himpunan data. Tentang siswa atau klien yang perlu tersusun rapi lengkap pada himpunan data seperti identitas siswa, latar belakang pendidikan, keadaan lingkungan tempat tinggal, hubungan sosial. Lalu konferensi kasus, secara spesifik dibahas permasalahan yang dialami oleh siswa dalam diskusi yang melibatkan seperti koordinator bimbingan guru pembimbing, wali kelas, guru mata pelajaran kepada sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya. Lalu kunjungan rumah merupakan salah satu alternatif dalam pemecahan masalah siswa. Tujuannya untuk memperoleh berbagai keterangan atau data yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan pemahaman siswa untuk membahas dan pemecahan permasalahan siswa. Lalu tampilan kepustakaan merupakan kondisi yang memungkinkan individu atau klien untuk memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor. Lalu ahli tangan kasus merupakan penanganan yang tepat dan tuntas atas masalah yang dihadapi siswa dengan jalan memindahkan perorangan kasus dari satu pihak ke pihak yang lebih ahli. Fungsinya ialah untuk pemecahan masalah dan fungsi perbaikan. Untuk terselenggaranya kegiatan ahli tangan yang dinamis. Untuk terselenggaranya kegiatan ahli tangan yang dinamis dan produktif diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik bagi siswa dan yang bersangkutan. Lalu kegiatan BK
Satu kegiatan akademis. A. Membantu mahasiswa menyusun perencanaan kegiatan belajarnya. Membantu mahasiswa dalam memilih mata kuliah setiap semester. Membantu perkembangan prestasi mahasiswa dengan menyusun pertemuan berkala. Lalu kegiatan non akademis. Membantu klien menyelesaikan hambatan-hambatan dalam sosialisasi. Membantu klien dalam mengatasi masalah fisik dan psikis. Ketiga, membantu klien menyesuaikan diri dan lingkungan kehidupan kampus. Terakhir, memberi nasihat terhadap masalah keluarga yang dihadapi oleh klien. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.